David! Cerita berawal dari ganasnya sebuah koloni singa di benua Afrika saat mereka akan dinner di tengah kegelapan malam. Ibu rusa dan papa zebra pun bisa merasakan kedatangan komplotan singa yang ditakuti para petugas cagar alam ini. Lanjut kita beralih ke sebuah keluarga tajir asal Amrik yang memilih benua Afrika untuk berlibur. Bukan cuma untuk liburan aja sih sebenarnya. Kedatangan pria bernama Tom ini dalam rangka urusan kerja sembari mengajak istri barunya berhoneymoon. Senang dong, ya kan tenan atuh. Jess, I'm not gonna look, I'm your dad. Jess, hello. Liburan ini sebenarnya penderitaan bagi anaknya Tom yang bernama Jess. Karena ia merasa momen ini cuma akal-akalan bapaknya agar ia bisa akrab dengan si ibu tiri. Sepanjang perjalanan menuju penginapan pun Jess tidak peduli dengan keberadaan satwa Afrika yang menurutnya sering ia lihat di kebun binatang. Saat berada di penginapan, Jess semakin geluh terhadap ibu tirinya yang bernama Amy. Karena menurutnya si Amy palingan cuma ngincer harta bapaknya doang. God, don't tell me they're gonna have sex. Suasana malam di Afrika semakin menyenangkan saat Tom dan keluarganya menikmati kerak bakar. Adiknya Jess yang bernama David begitu menikmati kenyalnya daging kerak meskipun ada sepet-sepetnya. Jess, wanna try some? No thanks, Dad. What's so funny? Well, it's not okay. Let me do it. Tom meminta Jess agar pura-pura menyenangkan dan bisa menjaga sikap karena bagaimanapun juga Amy sekarang adalah istrinya. Tapi tetap saja, Jess malahan mengutuk liburan ini dan menyayangkan kenapa Tom menceraikan ibunya Jess. You see, sometimes things change, people. Oh, now look, you got a perfect opportunity. Just. She just wants a chance. Pagi yang cerah dijadikan kesempatan oleh Tom untuk memanjakan mata keluarganya melihat satwa-satwa di Afrika. Karena dengan begitu, ia bisa bekerja membangun pembangkit listrik di daerah ini. Lalu si pemandu yang bernama Brian menyuruh mereka bersiap untuk bersafari melihat keberagaman satwa Afrika. I love you. Give Dad a hug. Okay, now the two of you. Okay. Don't bug your sister. That's the Crocodile River, teeming with wildlife. Are there crocodiles? Di tengah perjalanan, Jess bete karena dari tadi cuma melihat lahan kosong plus hewan-hewan cupu. Perkataan Jess pun seolah tantangan bagi Brian untuk membawa keluarga ini ke zonanya para singa. I gotta go. Go where? Setelah keluar dari jalur utama, David katanya kebelet ngompol. Padahal, daerah ini adalah habitatnya para singa yang ditakuti para petugas cagar alam. Lalu demi keamanan, Brian meminta David agar ngompol di botol teh pucuk saja. There it is. Oh, no way. I don't need to pee. David menolak khawatir tititnya keenakan dan gancet di mulut botol. Lanjut ia menyuruh Brian agar menjaganya selama ia ngompol di semak-semak. We'll see you now. Yeah. I'll keep an eye out. Ketika David meminta tisu, Brian menyuruhnya untuk menggunakan jerami saja. Lalu tiba-tiba, Brian melihat sebuah pergerakan yang tak lain adalah seekor singa. Something's wrong. I know. Oh my God.
Get behind me. Dalam keadaan mencekam, Amy berniat menakut-nakuti singa dengan menyalakan klakson. Tapi sayang, kunci mobil rupanya dibawa oleh Brian. Sebelum terlambat, Amy nekat keluar mobil untuk mengalihkan perhatian para singa. Serangan singa betina membuat Brian gagal masuk mobil dan menjadikannya pakan singa-singa lapar. Terlihat Amy pun penasaran akan nasib Brian yang kini entah seperti apa. And here, okay? Ketika Tom sedang sibuk bekerja, ia tidak tahu akan nasib keluarganya yang sedang bertahan di tengah ancaman para singa. Lalu Amy berusaha memanggil bantuan, padahal di tempat seperti ini sangat mustahil ada sinyal. Great. Just in case you haven't noticed, our guide was just said you are. Jess meluapkan kekesalannya kepada Amy yang dianggap telah ngedoktrin ayahnya agar melakukan perjalanan bodoh ini. Terlihat Jess pun panik karena mereka tidak punya kunci mobil untuk pergi dari habitat para singa. Lalu Amy menjelaskan jika perjalanan ini murni keinginan Tom. Ia pun merasa yakin cepat atau lambat Tom akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sang singa jantan kesulitan mendapatkan mangsa di tengah musim kemarau yang terjadi di daerah ini. Dan karena gak bisa menjebol mobil, sang singa pun pergi mencari waktu yang tepat untuk memangsa buruannya. Untuk sementara mereka bisa bernafas lega meskipun kaca mobil sudah mau jebol. Dan di momen yang penuh kekhawatiran ini, Jess bisa melihat kasih sayang Amy terhadap adiknya. But we need it. Menurut Jess, mereka harus mengambil senjata Brian untuk berjaga-jaga. Akan tetapi Amy menolak siapapun untuk jangan keluar dari mobil. Lalu dengan air yang terbatas, mereka bertahan di haredangnya udara padang rumput Afrika. Why won't they just go away? Para singa tidak beringas lagi setelah menikmati Brian yang kini tinggal tulang talingnya doang. Tapi lain halnya dengan David. Ia sedang salah trik kelaparan setelah berjam-jam di daerah antah berantah ini. Sekembalinya ke pondok, Tom tidak melihat keberadaan keluarganya. Lalu tiba-tiba, dua petugas segar alam memberitahu akan keluarganya yang dinyatakan menghilang. Ketika malam datang, mereka bisa melihat hujan geledek yang sedang terjadi di daerah lain. Selama itu pun Amy memberikan harapan kepada anak-anak bahwa cepat atau lambat mereka pasti akan selamat. Hey, it's okay. Okay, David, it's okay. Come on, it's okay. We're okay in the car, okay? Kembali kepada Tom yang sedang menemui kepala petugas cegar alam. Tapi anehnya, wanita ini menolak melakukan pencarian di malam hari. Tapi sebelum Tom emosi sampai tantrum, ibu petugas menyarankan Tom untuk menghubungi seorang pemburu hebat pentolan asosiasi bajing hunter di daerah ini. Crawford, are you there? Guest at Leopard's Rest Lodge. Wah, gak bisa bos. Di sini sedang hujan deras. Tom lagi-lagi tidak habis pikir kenapa semua orang enggan untuk pergi ke padang rumput dan mencari keluarganya. What rain? Hello? What rain? Hujan yang sedang turun dijadikan kesempatan oleh David dan yang lain untuk menyeruput kesegarannya. Namun tanpa mereka sadari, salah satu singa masih anteng menunggu waktu yang tepat untuk menyerang mereka. Kilatan petir tanpa sadar telah menyelamatkan mereka dari serangan singa. Lanjut mereka pun beristirahat meskipun rasa dahaga masih terasa.
I've got your cell number, so just keep in charge. Well, what am I gonna do? Stay here? There's coffee. Tom emosi saat para petugas cagar alam akan melakukan pencarian. Karena bagaimana gak emosi, Tom malah disuruh ngopi di penginapan daripada ikut melakukan pencarian keluarganya. Kesal dengan sikap para petugas yang pada aneh, Tom akhirnya berniat untuk menemui si pemburu yang semalam ia hubungi lewat radio. David melihat kilauan sesuatu yang sepertinya adalah kunci mobil. Dan setelah mereka cek, itu memang kunci mobil yang mereka butuhkan. Lalu ketika Amy akan mengambilnya, David adalah yang paling peduli dan tidak mau ibu tiri harudangnya ini kenapa-kenapa. Be back in the blink of an eye, I promise. Hampir saja tubuh Amy dijambak sang singa betina. Lalu setelah kunci didapat, mereka pun langsung kabur meski tak tahu harus kemana. Saat mobil mereka nyocol ke jurang cetek, Tom sedang menemui si pemburu untuk meminta bantuan. Akan tetapi si kang sopir buru-buru pergi karena si pemburu bernama Crawford terkenal sadis dan berdarah dingin. Mr. Crawford! Mr. Crawford! Rangers radio. Tom menceritakan kembali bahwa ia adalah orang yang semalam menghubungi Crawford lewat radio. Tapi jangankan mau membantu, yang ada pria ini malah menyuruh Tom untuk pulang. Tom tidak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Ia pun kecewa karena gak ada yang peduli, padahal pekerjaannya sangat berarti bagi warga di daerah ini. Lalu ia menawarkan duit yang banyak kepada Crawford, asalkan mau memandu Tom untuk mencari keluarganya. Hey, you whatever the hell you want. Selain mogok, insiden tadi mengakibatkan mesin mobil mengalami kebocoran radiator. Keadaan ini membuat Jess benar-benar panik mengingat mereka berada jauh dari jalur utama. Dan itu berarti kecil kemungkinan mereka bisa ditemukan oleh petugas cagar alam. Close to it, but now we're nowhere near it. I have no idea where we are. And lost? And yeah, because I say so. That doesn't fun and he will. Saat si Raja Hutan menemukan mereka, Tom akhirnya berhasil membujuk Crawford. Pencarian pun Crawford awali dengan menyisir jalur yang biasa digunakan mobil safari. Tak lama kemudian mereka mendengar kabar dari petugas cagar alam yang sampai saat ini belum menemukan keluarga Tom. Saat pasangan singa semakin mendekat, Amy merawat David yang mulai melemah akibat kehausan. Perhatian Amy pun perlahan merontokkan keegoisan Jess terhadap istri baru ayahnya ini. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. What is it? Mereka seolah punya harapan saat mendengar suara helikopter dari kejauhan. Dan ternyata itu memang para petugas yang sedang menyisir sungai kering. Dirasa itu tim penyelamat, Jess bergegas keluar tanpa memperdulikan bahaya. Help! Come back! Come back! Close the door! Yes! Tepat pada waktunya dua pemburu lokal menghabisi sang singa betina. Lalu Amy dan Jess berusaha menceritakan apa yang terjadi, plus minta bekal air jika mereka punya. Yeah. Please, we need your help. Jess sadar bahwa kedua orang ini bukanlah budeg, melainkan tidak mengerti bahasa Inggris. Sementara Jess terlihat ketakutan, khawatir kedua orang ini adalah predator barang pecah juga. Poachers, I think. Disgusting. Yeah. Well, they're gonna help us, right?
Saat para pemburu menjagal hasil buruan, Amy menyuruh Jess menutup aurat sebelum kembali menemui mereka. Dengan menggunakan bahasa isyarat, mereka meminta air kepada para pemburu. Excuse me? Inge? Water, water. What water? Yes, yes. Come. Si pemburu yang kita sebut saja Naja ternyata sedikit-sedikit tahu bahasa Inggris. Lalu ia mengajak Jess seorang diri untuk menuju satu-satunya sumber air di daerah ini. Tuhan, selamatkan anak tiriku. Beli pada giringan. A lot further. Setibanya di kolam imut, Jess langsung nyeruput air sepuas-puasnya. Lalu ketika ia meminta wadah untuk membawa air, Naja akan menggunakan buah kanjut untuk menampung air. What about the other one? Thank you. Suara tembakan membuat mereka curiga, jangan-jangan sang singa jantan datang dan melakukan serangan. Terlihat Naja pun panik saat ia tidak melihat keberadaan pamannya. Mereka menyuruh Naja untuk segera masuk ke dalam mobil. Akan tetapi Naja keke ingin mencari sang paman yang kini entah berada di mana. Kembali kepada Crawford yang sedang ngisap singa untuk melacak keberadaan koloni mereka. Lalu ia menceritakan bahwa sejak musim kemarau melanda, kawanan singa itu semakin beringas dan hobi makan apa saja termasuk manusia. Lalu dari petunjuk yang mereka dapat, Crawford merasa yakin kawanan singa yang mereka cari sudah keluar dari teritorialnya. Di malam berikutnya, hubungan Jess dan Amy semakin baik dan terlihat akrab. Bahkan Jess kini sudah tahu jika ayahnya lah yang ngejar-ngejar Amy, si janda mincreng yang baik hati dan tidak pernah pamer kejandaannya. He approached you. Amy, what is it? Naja menceritakan bahwa pamannya sudah dimangsa sang singa jantan. Akan tetapi ia bersyukur karena berhasil kabur dari hewan predator itu. Naja akhirnya tewas oleh serangan brutal sang singa jantan. Sementara Amy dan anak-anaknya lanjut bertahan dengan menutupi kaca mobil yang sudah jebol. Jess merasa sudah tidak punya harapan untuk selamat. Apalagi jika ia ingat dengan helikopter kemarin yang gagal menemukan mereka. Tapi daripada mengeluh, Amy mengajak Jess dan David untuk bertahan dan menutup kaca depan sebaik mungkin. Lanjut mereka pun mencari sesuatu yang berguna, terutama yang bisa dijadikan senjata. What can I do? Every compartment. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Tom bisa melihat kawanan burung bangke yang tak lain sedang mengincar jasad Naja. Dan itu berarti Tom dan Crawford sudah berada dekat dan cuma terhalang oleh sebuah bukit. Kemudian Jess menyuruh David untuk jangan cuma nonton para hyena yang sedang memangsa Naja. Mending cari sesuatu yang berguna bersamanya. Sometimes I smoke when I'm... It can be a little overwhelming at times. Pencarian mereka terhenti saat menemukan jasad pamannya Naja. Namun dari ciri-ciri yang mereka lihat, Tom merasa yakin jika ini bukanlah anggota keluarganya. Para hyena yang kabur membuat mereka bertanya-tanya apa yang membuat hewan-hewan tersebut terlihat ketakutan seperti itu. Dan inilah sang singa jantan yang ketagihan untuk menikmati daging jelema. Kedatangan mobil Crawford terdengar oleh si raja hutan hingga membuatnya pergi. Namun karena mobil safari terhalang oleh ketinggian bukit, Tom tidak bisa melihat keluarganya yang berada di bawah mereka. Di saat itu pula, Amy dan kedua anak terenya sempat mendengar juga suara mobil si pemburu. Lalu Amy berniat mengeceknya lebih dekat, mumpung singa jantan sudah pergi.
Crawford bisa mendengar teriakan Amy yang minta tolong. Lanjut ia mengajak Tom yang sudah mau pergi untuk mengeceknya. Saat keluarganya sudah ketemu, Tom meluncur menemui keluarganya tanpa mengetahui bahaya di sekitarnya. What is it? Mereka gercep memberitahu Tom dan Crawford akan keberadaan singa. Terlihat si pemburu handal ini pun langsung bersiap saat seekor singa sedang mengincar Tom. Mr. Crawford, please. Habislah sudah istri sang singa jantan oleh perbuatan para pemburu. Dan inilah singa jabrik yang gak redo statusnya berubah menjadi duda. Tom gagal menemui keluarganya akibat pintu mobil yang mendadak macet, hingga ia pun lanjut bersembunyi dari serangan singa yang telah menghabisi Crawford. Lalu di tengah kekacauan, Amy berencana untuk menjebak dan membakar singa terakhir yang memburu mereka. Tapi sebelum itu, ia akan menjebol tangki bensin terlebih dulu. Setelah bensin siap, Amy menyuruh anak-anaknya pergi dan bersembunyi di dahan pohon. Begitupun dengan Tom. Amy menyuruhnya berlari ke arah pohon saat ia memberikan kode. Hey! Come on! Now! Tom dan keluarganya merasa terharu akan perjuangan dan pengorbanan Amy terhadap mereka. Dan hingga pada akhirnya Jess bisa menerima Amy, bahkan merasa bangga punya mamah tere haredang seperti Amy.